Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latini dari program studi manajemen angkatan 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aspek berupa penjelasan mengenai dari Al-Quran yang berkaitan dengan manajemen. Dalam Islam, konsep manajemen tidak hanya dipahami sebagai ilmu pengelolaan organisasi atau bisnis, tapi juga sebagai bentuk amanah, tanggung jawab ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan prinsip-prinsip manajemen yang relevan dalam kehidupan dan dunia kerja. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari Al-Quran yang menjadi landasan manajemen dalam perspektif Islam. Oke, manajemen dalam Islam tidak hanya berbicara tentang perencanaan dan perorganisasian, tapi juga amanah, keadilan, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Yang pertama ada konsep perencanaan dalam manajemen. Dalil pertama tentang perencanaan terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wajtanjur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha kabirun bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Penjelasan manajemen, ayat ini menjelaskan pentingnya perencanaan. Dalam manajemen, perencanaan adalah langkah awal untuk menentukan tujuan dan strategi. Bisa mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dipikirkan dampaknya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ada manajemen amanah dan tanggung jawab. Dalil kedua terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul binati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Penjelasannya, dalam manajemen itu amanah berkaitan dengan kepercayaan, tanggung jawab. Seorang manajer juga harus menjalankan tugasnya jujur dan profesional. Nah, oleh karena itu amanah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Misalnya dalam perusahaan HRD mengasihkan gaji itu sekitar 5 juta per bulan kepada karyawannya. Namun karena si HRD-nya tidak jujur, jadi mereka cuma ngasihnya 4, sekian untuk karyawan bawahannya. Nah, selain itu juga banyak sekarang terjadi contohnya ketidakjujuran dalam sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada manajemen keadilan dan dalam kepemimpinan. Dari berikut terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Indilu huwa aqrabu littaqwa. Artinya, berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, keadilan adalah prinsip utama dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dalam organisasi, keadilan menciptakan kepercayaan, loyalitas, dan kinerja yang baik. Yang keempat itu ada manajemen perorganisasian dan kerjasama. Dalil tentang kerja sama terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya, dan menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Manajemen tidak hanya berjalan sendiri. Ayat ini menegaskan pentingnya teamwork dan koordinasi agar tujuan organisasi dapat tercapai sehingga efektif dan bernilai ibadah. Nah, yang kelima juga ada manajemen rezeki dan efisiensi sumber daya. Nah, dari selanjutnya itu terdapat dalam Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi wa ma min dabbatin fi ardi illa artinya, dan tidak ada satu makhluk melata pun di dunia melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Ayat ini mengajarkan manajemen keuangan dan sumber daya agar tidak berlebihan. Manusia tetap wajib berusaha dan mengelola dengan baik, namun tetap berserah diri kepada Allah. Yang seperti yang terjadi sekarang di Sumatera dan Aceh itu bentuk kelalaian manusia, menyebabkan bencana yang sangat amat besar di era saat ini.
Di ayat-ayat tersebut tuh dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam Islam mencakup perencanaan, amanah, keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab. Semua aktivitas manajemen tidak hanya bernilai duniawi, tapi juga bernilai ibadah jika dilakukan dengan prinsip Islam. Oke, pada video ini juga saya akan menjelaskan dari manajemen dalam Islam yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW serta relevansinya dalam praktik manajemen modern. Dalam Islam, manajemen bukanlah konsep baru. Jauh sebelum teori manajemen modern berkembang, Rasulullah telah memberikan teladan kepada kepemimpinan, tanggung jawab, perencanaan, dan pengawasan. Semua itu tercermin jelas dalam hadis-hadis beliau. Hadis yang pertama sangat fundamental dalam konsep manajemen adalah hadis tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum wa mas'alun an ra'iyatihi." Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, makna hadis ini tuh sangat kuat dan dalam konteks manajemen. Setiap pemimpin, baik pemimpin perusahaan, organisasi, maupun tim kerja, memiliki amanah yang harus dijalankan. Dalam manajemen modern, ini sejalan dengan konsep accountability atau akuntabilitas, yaitu kewajiban seorang manajer untuk bertanggung jawab atas keputusan seorang manajer untuk bertanggung jawab keputusan dan kinerja yang dihasilkan. Nah, hadis ini juga mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi juga tentang tanggung jawab moral dan profesionalitas. Nah, hadis kedua yang berkaitan dengan manajemen adalah tentang pentingnya profesionalisme dan kualitas kerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul iza amila azzakum amalan wa ta'yantakilahu." Artinya, sesungguhnya Allah mencintai apabila seorang mengerjakan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan atau sungguh-sungguh dan profesional. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabani. Hadis ini sangat relevan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam manajemen. Islam menekankan bahwa pekerjaan harus dilakukan secara optimal, berkualitas, dan tidak asal-asalan. Dalam dunia kerja dan organisasi, prinsip ini sejalan dengan standar kinerja, quality control, dan quality improvement. Nah, seorang manajer tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan tugas, tapi juga memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan kualitas terbaik. Hadis ketiga berkaitan dengan perencanaan dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Rasulullah SAW bersabda, Al-anatu minallah wal azalutu minasyaiton. Ya, ketenangan dan kehati-hatian itu datang dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu datang dari setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dalam manajemen, hadis ini mengajarkan pentingnya perencanaan dan pengambilan keputusan yang matang. Seorang pemimpin tidak boleh terburu-buru dalam menentukan kebijakan tanpa analisis yang jelas. Hal ini sejalan dengan fungsi manajemen, yaitu planning atau perencanaan, yang menjadi dasar dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Hadis terakhir tidak kalah penting adalah tentang kejujuran dan integritas. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Atazirus saqad al-amin wa ma'an nabiyyin wa syadiqin wa syuda." Artinya, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa integritas merupakan nilai utama dalam manajemen dan bisnis Islam. Kejujuran dan amanah menjadi fondasi kepercayaan dalam organisasi. Tanpa integritas, sistem manajemen yang baik tidak akan berjalan secara berkelanjutan. Nah, sebagai kesimpulan, hadis-hadis Nabi Muhammad telah memberikan prinsip manajemen yang sangat lengkap, mulai dari arti kepemimpinan, tanggung jawab, profesionalitas, perencanaan, hingga integritas. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk ditetapkan dalam manajemen modern, baik di organisasi bisnis, pemerintah, maupun lembaga pendidikan.
Nah, semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk manajemen. Demikian penjelasan